beda baca-baca utang negara nih memang. Kau banyak kan sumpah nih. Utang negara kok berapa juta deh utang negara? Oh di sampai 420,7 miliar dolar kok berapa kok pokoknya terlalu banyak. Jadi Tuh ini negara utang buat apa nih? iya, Sondiang, lu jangan terjemahkan utang negara tuh sama dengan yang utang biasa lu utang di kios. Utang negara dengan utang yang biasa lu buat di kios tuh beda. Nah beda tuh maksudnya apa? Maksudnya begini, kayak misalnya lu utang di kios sang, maksudnya lu utang tuh kayak lu tuh memang benar-benar ada uang. Tapi kalau utang negara, tapi kalau utang negara tuh ini dia utang supaya dia tuh membantu membuat ini nih fasilitas seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, jalan biar menunjang perekonomian yang ada di Indonesia. Lihat ya, utangan banyak loh. Utang banyak loh untuk membangun negara. Untuk pembangunan. Nah lu lihat, entitas sendiri tadi pembangunan saya kayak harba biru kayak bagi sesuatu ada yang maju sedikit juga. Nah itu dia masalah yang terjadi adalah ketika negara utang di luar negeri, itu uang yang negara pakai itu negara gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Itu sebabnya makanya pembangunan itu sudah jelas seperti ini. Maksud sudah digunakan dengan sebaik-baik mungkin itu apa? Kayak misalnya pemerintah kasih uang di kepala daerah, tapi kepala daerah sudah digunakan itu uang dengan sebaik-baik mungkin, dia malah gunakan untuk korupsi. Nah penyebab dari kenapa kok negara ini selalu utang terus, tapi kok sudah ada pembangunan di dalam ini daerah? Ya karena masalah terbesar di Indonesia yang Indonesia hadapi adalah tingkat korupsi yang sangat tinggi. Tingkat korupsi yang sangat tinggi itu yang menyebabkan mengapa kotong sebegini lama merdeka tapi kotong masih berada dalam masalah pengangguran, kemiskinan, perekonomian, pertumbuhan tidak jelas. Itu disebabkan karena korupsi. Uang yang negara dapat itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Orang-orang pejabat publik malah gunakan itu uang untuk korupsi untuk kepentingan pribadi. Itu sebabnya mengapa walaupun kotong pinjam uang banyak-banyak tapi itu uang untuk kotong bisa dipergunakan dengan baik. Nah kenapa kok sampai orang korupsi? Ya karena apa ya, serakah, mau sedikit mau banyak. Soalnya mungkin karena lu terbiasa dari kecilan kayak dong mama suruh beli pakai uang 10.000 contohnya, beli 7.000 terus dong makan dengan kembalian begitu, mungkin lu terbiasa makanya besar juga dole uang yang banyak yung dong tergiur. Mangkali begitu juga. Kok lu yang biasa begitu di mama toh? Honde harus tobat. Sejak kapan lu tahu? Makanya lu harus ikut hidup. Maka dari itu Ciba, pendidikan anti korupsi nih untuk mencegah korupsi itu bukan hanya kotong mencegah itu setelah kotong sudah dewasa, tapi dari kotong masih kecil, kotong harus mengajarkan tentang pendidikan anti korupsi. Seperti itu yang tadi tuh, lu perbuatan yang mama suruh beli gula, lu harus kembali uang kembalian tuh. Berarti nih korupsi nih kayak harus dimulai dari dalam rumah sendiri. Hal-hal yang kecil. Korupsi nih kayak maksudnya tuh sama kayak ketemu berobat. Lebih baik mencegah daripada menyembuhkan toh. Lebih baik nih ketemu kayak belajar untuk tidak korupsi dari kecil daripada sudah terjadi korupsi, akhirnya kan negara sendiri rugi, masyarakat kemiskinan, kelaparan, tidak ada kesejahteraan. Tapi yang herannya nih yang heran adalah kotong sendiri nih tinggal di Indonesia. Kotong nih tahu kalau korupsi itu akan menyebabkan kemiskinan, pengangguran yang banyak. Nah terus kenapa kotong sendiri melakukan korupsi, merugikan kotong punya anak cucu sendiri, merugikan kotong bangsa sendiri? Tahu kenapa coba nih? Itu yang harusnya, itu yang masih bingung sampai sekarang. Kenapa orang-orang sudah punya perasaan seperti itu? Kau pikir perut sendiri nah. Coba kalau mau pikir orang lain, pasti akan ada yang korupsi. Jadi nih, bukan korupsi ini bukan hanya apa nih tentang uang saja, tapi tentang kepedulian terhadap orang yang tidak mampu juga itu harus ada dalam diri masing-masing. Kalau misalnya dia pikirin diri sendiri, pikir mungkin dia sudah pikir ketemu apa yang akan datang kan? Generasi yang akan datang tuh kayak maksudnya apa ya? Butuh perkembangan toh, dan perkembangan tuh juga butuh uang. Uang dari negara sendiri toh. Dia kan pikir itu, dia mungkin hanya pikir pun keluarga saya bagi jadi dia diri sendiri. Makanya toh. Berjangun di mana sih, Pak? Ada di kos depan. Dia gimana sih?
Itu toh. Lu jangan terjemahkan utang negara tuh. Sama dengan utang yang biasa lu terima mince. Korupsi ini harus ini bukan hanya guru di sekolah saya yang berperan untuk mengajarkan tentang korupsi, orang tua, terus orang dewasa di jalan dong. Kalau tuh lihat kayak ada orang yang karena tanda korupsi begitu, walaupun hal kecil juga, kita harus mengingatkan, itu nggak boleh membiarkan itu karena kebiasaan tuh akan Berdampak. hal kecil tuh akan kalau dilakukan terus menerus akan menjadi kebiasaan. Dan itu kebiasaan mungkin tuh akan merugikan diri sendiri. Apalagi korupsi nih, bukan hanya merugikan diri sendiri, merugikan banyak orang nih korupsi nih. Satu negara lah yang baru mungkin hukuman diem. Indonesia tentang korupsi nih Harus nonton besar. kita sental itu. Memang semua. Kok yang korupsi yang buat undang-undang. betul. Yang korupsi yang buat peraturan. Gimana aku sondem? Begitu. Korupsi berkembang. Nah, bisa habis pikir yang korupsi bansos nih. Benar-benar tega. Kamu tega. Nah biar so. Selama besi sekolah nih, bos masih mana nih? Di belum pernah mendapat pendidikan korupsi dari sekolah langsung. Mungkin bertahun nih dari kayak orang di rumah, tapi dari sekolah langsung tahu. Nanti lu kuliah baru belajar soal anti korupsi. Kan korupsi sebentar dini kan kuliah bisa apa? So, semoga nanti pendidikan Indonesia maju sehingga korupsi itu sudah diajarkan sejak dari SD, SMP, SMA dan kuliah. Betul. Suka opini men. betul memang. Maksudnya mulai sekarang katong sebagai orang dewasa juga di lingkungan ini, orang dewasa. Bukan orang dewasa, maksudnya orang yang sudah mengerti tentang korupsi di lingkungan Nusa Tenggara Timur maksud nih. Katong juga bisa mengajak kepada anak kecil. Kalau kita lihat arah ke yang mencurigakan tentang korupsi, katong bisa apa namanya? Mencegah itu. Katong tidak melakukan. Terus intinya berani lapor, laporan. Kan orang itu berani lapor. Dia takut. Don't tahu juga ada berani lapor begitu. Atau do juga terlibat. Don't tahu akhirnya kita terlibat. Punya awalnya yang do sudah tahu, do sudah terlibat. Pas don't tahu do juga terlibat. Mudah-mudahan sah. Terus ada. Dan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih.